Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi pada mata kuliah Oceanografi Fisik di minggu ke-14. Pada minggu ke-14 ini kita akan membicarakan mengenai sedimentasi. Adapun yang akan kita bahas adalah mengenai jenis dan proses dari sedimentasi itu sendiri. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang mendengarkan dan melihat video saya ini semua pada minggu ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada minggu ke-14 ini kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan sedimentasi yang terjadi di laut. Adapun indikator penilaiannya yaitu ketepatan penjelasan jenis dan proses terjadinya sedimentasi yang terjadi di laut dengan kriteria dan bentuk penilaian adalah tugas mandiri. Nah, materi pembelajaran yang digunakan adalah buku Bambang Triatmojo dengan judul Teknik Pantai. Nah, apa itu sedimentasi? Jadi sedimentasi itu adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, ataupun gletser di suatu cekungan. Nah, contoh dari sedimentasi yang terjadi adalah delta sungai. Nah, delta yang terdapat di mulut-mulut sungai adalah salah satu contoh hasil dari proses pengendapan material yang diangkut oleh air sungai. Nah, contohnya ini, kalian pasti sudah familiar dengan peta ini. Nah, ini adalah peta dari kota Pontianak yang dilalui oleh Sungai Kapuas. Nah, di sini di mana ada muara sungai, yang di sini adalah muara Sungai Kapuas kecil dan di sini adalah muara Sungai Kapuas besar. Nah, akibat dari sedimen yang dibawa oleh arus sungai menuju ke muara, lama-kelamaan sedimentasi tersebut akan menumpuk dan akan menghasilkan sebuah pulau baru yang disebut dengan delta. Kenapa disebut dengan delta? Karena delta itu bentuknya segitiga. Coba perhatikan di sini. Di sini jika terlihat muara sungai ini berbentuk seperti segitiga. Nah, kemudian contoh lainnya adalah bukit pasir atau disebut dengan sand dunes yang terdapat di gurun dan di tepi pantai. Nah, yang paling terkenal sand dunes itu adalah di Parangtritis. Di mana pengendapan ini adalah pengendapan dari material-material yang diangkut oleh angin. Jadi tadi sedimentasi itu bisa diangkut oleh air sungai maupun diangkut oleh angin. Nah, kemudian bagaimana proses terjadinya sedimentasi ini? Nah, jadi apabila kekuatan arus atau gaya dari agen transportasi menurun, sehingga partikel sedimen yang berada di dalam suspensi akan mulai terendapkan. Nah, kecepatan pengendapan umumnya bahan-bahan yang kasar terlebih dahulu terendapkan, kemudian menyusul bahan-bahan atau partikel yang lebih halus. Nah, jadi saya pernah melakukan penelitian di Sungai Kapuas kecil ini dari Muara Jungkat menuju ke Pelabuhan Dwikora. Nah, jadi Pelabuhan Dwikora itu di sini. Nah, dari penelitian yang saya lakukan itu didapatkan bahwa di sekitar pelabuhan ini material yang tersedimen adalah material pasir, sedangkan di muara sungai material sedimen adalah lumpur. Nah, jadi sesuai ya dengan penjelasan ini bahwa bahan-bahan yang kasar, nah seperti pasir, dia umumnya mudah terendapkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan bahan-bahan yang lebih halus seperti misalkan lumpur, dia terendapkan jauh dari hilir sungai. Nah, kemudian seluruh permukaan dasar pantai, estuari, dan lautan ditutupi oleh partikel-partikel sedimen yang telah diendapkan secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang berjuta-juta tahun. Nah, partikel sedimen ini terdiri dari partikel-partikel yang berasal dari hasil pembongkaran batu-batuan dan potongan-potongan kulit atau shell, serta sisa rangka dari organisme laut yang ukurannya sangat ditentukan oleh sifat-sifat fisik mereka. Akibatnya, sedimen yang terdapat pada
tempat di dunia mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda satu sama lainnya. Nah, misalkan contohnya sebagian besar dasar laut yang dalam akan ditutupi oleh jenis partikel yang berukuran kecil yang terdiri dari sedimen halus ataupun lumpur. Nah, kemudian juga hampir semua pantai ditutupi oleh sedimen berukuran besar dan kasar. Jadi, bahan sedimen yang berukuran besar dan kasar itu umumnya lebih mudah diendapkan daripada lumpur. Nah, kemudian ada beberapa sifat dasar dan distribusi sedimen di laut dangkal dan laut dalam dikontrol oleh 4 faktor yang saling berkaitan. Yang pertama adalah jenis sumber material, kemudian laju suplai dari sedimen, kemudian juga distribusi ukuran partikelnya, kemudian yang terakhir adalah kondisi energi di dasar perairan yang berhubungan dengan kekuatan arus. Nah, cara yang paling umum untuk dipakai dalam mengklasifikasikan sedimen adalah dengan menggunakan skala Wentworth. Skala Wentworth ini berdasarkan ukuran partikel dari partikel yang paling kecil, yaitu berukuran kurang dari 0,005 atau disebut dengan dissolved material, sampai dengan ukuran batu yang besar yang ukurannya lebih dari 256 mm. Nah, jadi berdasarkan skala Wentworth ini pengklasifikasiannya menggunakan ukuran, kemudian ada keterangannya di sini, ada lumpur, ada tanah liat, sampai dengan batu. Nah, kemudian ada beberapa metode klasifikasi sedimen, yaitu yang pertama berdasarkan asal sedimen, yang kedua berdasarkan sifat sedimen. Berdasarkan asal sedimen, sedimen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sedimen litogenus, sedimen biogenus, sedimen hidrogenus, dan sedimen kosmogenus. Nah, sedangkan berdasarkan sifat sedimen, sedimen dibagi menjadi dua, yaitu sedimen kohesif dan sedimen non-kohesif. Sedimen kohesif ini adalah lumpur, sedangkan yang non-kohesif ini adalah pasir. Nah, yang pertama ada sedimen litogenus. Jadi sedimen litogenus ini berasal dari sisa pengikisan batuan di darat. Nah, bagaimana proses terjadinya? Apabila ada suatu kondisi fisik yang ekstrim seperti yang disebabkan oleh karena adanya pemanasan dan pendinginan terhadap batu-batuan yang terjadi secara berulang-ulang di padang pasir, oleh karena adanya embun-embun es di musim dingin, atau oleh karena adanya aksi kimia dari larutan bahan-bahan yang terdapat di dalam air hujan atau air tanah terhadap permukaan batu. Nah, partikel sedimen diangkut dari daratan ke lautan oleh sungai-sungai, dan beberapa sungai di dunia yang mengalir di daerah daratan yang begitu luas akan memindahkan sejumlah besar sedimen ke dalam laut. Begitu sedimen mencapai laut, penyebarannya kemudian ditentukan terutama oleh sifat-sifat fisik dari partikel-partikel itu sendiri, khususnya oleh lamanya mereka tinggal melayang atau yang disebut dengan tersuspensi di lapisan kolom air. Nah, kemudian partikel-partikel yang berukuran besar cenderung untuk lebih cepat tenggelam atau mengendap dan menetap dibandingkan partikel-partikel yang berukuran kecil. Nah, pasir, sebagai contoh misalkan pasir ya, hanya memerlukan waktu kira-kira 1,8 hari untuk tenggelam dan menetap di atas lapisan dasar laut yang mempunyai kedalaman sekitar 4.000 meter. Jadi bayangkan, pasir itu lebih cepat tenggelam. Sedangkan lumpur, silt atau clay yang berukuran kecil membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu kira-kira sekitar 185 hari. Nah, dengan adanya perbedaan kecepatan endap atau settling velocity tersebut, pasir akan segera diendapkan begitu sampai di laut dan cenderung mengumpul di daerah yang dekat daratan atau yang disebut dengan pantai. Nah, sedangkan endapan lumpur diangkut lebih jauh ke tengah laut dan kebanyakan akan mengendap pada daerah continental shelf, dan karena itu partikel-partikel sedimen yang berukuran paling kecil cenderung untuk diendapkan pada dasar laut yang dalam. Nah, kemudian sedimen biogenus
Nah, berasal dari sisa rangka dari organisme hidup, juga akan membentuk endapan partikel yang halus yang dinamakan OZ, yang biasanya mengendap pada daerah-daerah yang letaknya jauh dari pantai. Ada dua tipenya, yaitu calcareous dan siliceous OZ, yang mana tergantung pada jenis organisme dari mana mereka berasal dan jenis bahan yang telah bergabung ke dalam kulit atau rangka mereka. Nah, yang ini calcareous. Jadi tadi ada dua jenis sedimen biogenus. Yang pertama yang kita bahas mengenai calcareous. Calcareous ini berasal dari organisme yang cangkangnya terdiri dari kalsium karbonat atau zat kapur. Nah, jenisnya ada Globerigina atau Foraminifera yang membentuk 35% bagian permukaan dasar laut yang relatif kebanyakan dijumpai di daerah-daerah panas di dunia. Kemudian ada pteropod atau moluska yang bersifat plankton yang cangkangnya mengandung zat kapur dan menutupi permukaan dasar laut hanya berjumlah 1% saja. Nah, walaupun kadang-kadang mereka ini sudah bercampur dengan OZ dari jenis lainnya. Kemudian yang kedua, siliceous OZ. Nah, berasal dari hewan dan tumbuhan yang banyak mengandung silika atau silicus, seperti diatom OZ yang merupakan jenis tumbuhan bersel tunggal yang mempunyai kulit mengandung silika. Nah, jenisnya ada 3, yaitu diatom OZ yang merupakan golongan tumbuh-tumbuhan yang bersel tunggal yang mempunyai kulit yang mengandung silika. Nah, diatom OZ ini menutupi 9% permukaan dasar laut dan banyak dijumpai di daerah-daerah yang lebih dingin dan memiliki salinitas yang rendah. Kemudian yang kedua ada Radiolaria OZ yang merupakan protozoa bersel satu di mana bentuk endapannya menutupi 1 sampai dengan 2% dasar laut. Kemudian ada Red Clay OZ yaitu kandungan silika yang tinggi dan belum banyak informasi yang tersedia tentang asal dari Red Clay OZ itu tersendiri. Nah, ini adalah contoh dari beberapa jenis organisme yang membentuk sedimen biogenus. Yang A ini ada yang namanya Globerigina, yang B ini ada namanya diatom, yang C ini ada namanya Radiolaria, yang D ini adalah pteropod. Nah, kemudian yang ketiga sekarang adalah sedimen hidrogenus. Sedimen hidrogenus ini berasal dari hasil reaksi kimia dalam air laut. Jenisnya misalkan ada copper atau tembaga, kobalt dan nikel juga tergabung di dalamnya. Nah, bagaimana proses terjadinya sedimentasi hidrogenus ini? Jadi misalkan reaksi kimia yang terjadi di sini bersifat sangat lambat, di mana untuk membentuk suatu bongkahan besar diperlukan waktu selama berjuta-juta tahun, dan proses ini kemudian akan berhenti sama sekali jika bongkahan telah terkubur di dalam sedimen. Sebagai akibatnya, bongkahan-bongkahan ini menjadi begitu banyak dijumpai di lautan Pasifik daripada di lautan Atlantik. Nah, hal ini disebabkan karena tingkat kecepatan proses sedimentasi untuk mengubur bongkahan-bongkahan yang terjadi di lautan Pasifik lebih lambat jika dibandingkan dengan di lautan Atlantik. Nah, kemudian yang keempat ada sedimen kosmogenus dan sedimen volcagenik, di mana sedimen kosmogenus ini adalah partikel-partikel kecil yang berasal dari ruang angkasa dan mengandung banyak unsur besi sehingga mempunyai respon magnetik yang disebut dengan sedimen kosmogenus. Nah, sedangkan sedimen volcagenik adalah sedimen yang berasal dari material yang dikeluarkan oleh gunung api. Misalkan salah satu contohnya adalah abu dari gunung api yang meletus. Nah, kemudian proses terjadinya sedimentasi berdasarkan tempat pengendapannya dan tenaga yang mengendapkannya dibagi menjadi 2, yaitu sedimentasi akuatis dan sedimentasi aerolis. Nah, sedimentasi akuatis itu merupakan proses pengendapan material yang dibawa oleh air. Nah, biasanya terjadi di dataran rendah, di sungai, ataupun di danau.
Nah, sifat air yang mengalir dari tempat yang tinggi akan menuju ke tempat yang rendah. Proses sedimentasi ini biasanya mengakibatkan pendangkalan pada sungai maupun danau sehingga rawan akan banjir. Berikut saya berikan contoh-contoh bentang alam yang terbentuk karena sedimentasi akuatis. Nah, yang pertama dapat dilihat di sini kipas aluvial atau alluvial vein. Jadi ini biasanya dia di bawah gunung. Nah, dia membentuk seperti kipas. Jadi material dari atas gunung dibawa oleh air menuju ke bawah gunung. Nah, ini apabila musim kemarau dapat dilihat dia membentuk kipas aluvial. Nah, daerah yang terjadi karena sungai mengalami perubahan atau penurunan kekuatan arus sehingga mengalami perubahan kemiringan yang mengakibatkan material akhirnya terendapkan. Dan kenampakan ini umumnya terjadi pada kaki pegunungan di antara lembah yang curam dan sempit. Nah, kemudian ada meander. Nah, meander ini sebuah sungai khas yang berkelok-kelok. Nah, dilihat di sini bentuknya berkelok-kelok yang terbentuk akibat adanya pengendapan material di sungai. Biasanya material yang terbawa dari hulu akan diendapkan pada bagian dalam tikungan sungai. Jadi pada bagian dalam tikungan sungai. Hal ini dikarenakan pada bagian dalam tikungan sungai arusnya rendah. Sementara pada bagian luar tikungan sungai terjadi pengikisan atau erosi. Hal ini karena arus pada bagian luar tikungan sungai lebih kuat. Jadi hal inilah yang menjadikan kelokan pada sungai terlihat indah. Umumnya meander terbagi pada bagian tengah sungai sampai mendekati bagian muara sungai. Jadi dia ada bagian yang tersedimentasi, ada juga bagian yang tererosi karena pengaruh dari arus sungai yang begitu cepat menyentuh dinding tepi sungai sehingga bagian sini dia tererosi. Nah, jadi kalau misalnya kapal yang berlayar di meander ini, dia harus pinter-pinter mencari rute perjalanannya. Jadi dia kalau membelok itu dia harus ngambil ancang-ancang dulu, ke sini, baru ke sini. Nah, kalau dia salah ngambil ancang-ancang ke sini, bisa-bisa dia sangkut di sini. Karena di sini ini dangkal. Banyak material-material sedimen di sini. Nah, kemudian ada Oxbow Lake yang disebut juga dengan Danau Tapal Kuda atau Sungai Mati. Jadi bisa dilihat di sini itu seperti tapal kuda. Jadi kelokan sungai yang terpotong dan terpisah dari aliran sungai karena adanya pengendapan yang terjadi secara terus-menerus. Nah, jadi awalnya sungainya itu bentuknya seperti ini, kemudian berubah menjadi seperti ini, berubah lagi menjadi seperti ini, sampai akhirnya belokan sungainya itu tidak ada. Kemudian hal ini membuat aliran sungai yang semula berkelok menjadi lurus. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi dia menjadi lurus. Nah, sementara pada bagian kelokan yang terputus, airnya akan tergenang dan membentuk suatu danau. Jadi di sebelah sini dia akan membentuk danau yang baru. Nah, kemudian ada dataran banjir. Nah, ini gambar A ini adalah selama banjir, gambar B ini setelah banjir. Jadi dataran banjir merupakan dataran rendah yang berada pada kanan dan kiri sungai. Nah, dataran banjir terjadi karena adanya pengendapan pada kedua sisi sungai yang terjadi terus-menerus hingga menjulang tinggi daripada dataran di sekitarnya. Jadi kiri kanan ini dia terjadi sedimentasi. Jadi ketika hujan lebat, nah daerah ini tuh penuh dengan air. Nah, sedangkan apabila setelah banjir atau pada musim kemarau, daerah yang terlihat ini hanya sungainya saja. Nah, kemudian delta seperti yang udah dijelaskan di depan tadi,
Endapan pasir atau lumpur yang diendapkan oleh sungai pada bagian muara disebut dengan delta. Nah, karena delta ini terjadi karena arus sungai yang semakin melambat saat mendekati muaranya, seperti danau, rawa, ataupun laut. Nah, akibatnya, material yang terbawa oleh air sungai akan diendapkan di daerah tersebut. Lapisan yang semakin lama akan membentuk lapisan-lapisan sedimen, dan lapisan-lapisan sedimen itu membentuk suatu dataran yang luas yang mendekati muaranya dan mendekati danau. Nah, misalkan contoh-contoh delta di luar negeri itu ada delta busur di Sungai Nil, ada delta kaki burung di Sungai Mississippi, ada delta runcing di Sungai Tibet, ada delta muara di muara Sungai Saint Inggris. Nah, sedangkan di dalam negeri yang terkenal itu ada delta Sungai Bengawan Solo, ada delta Sungai Berantas, ada delta Sungai Musi, ada delta Sungai Kapuas, dan lain-lain. Banyak ya, jadi bisa kalian searching sendiri di Google, melihat bagaimana bentuk-bentuk dari delta tersebut, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kemudian sedimentasi aerolis atau disebut juga dengan sedimentasi airis. Sedimentasi ini merupakan proses pengendapan suatu material yang dibawa oleh angin. Nah, kalau tadi dibawa oleh air, sekarang dibawa oleh angin. Nah, dengan kekuatannya, angin dapat membawa material-material. Saat kekuatan angin tersebut mulai melemah atau menabrak sesuatu, maka material yang dibawanya akan dijatuhkan dan diendapkan. Contoh dari sedimentasi aerolis adalah gumuk pasir. Nah, jadi lihat di sini cantik ya. Gumuk pasir itu, jadi gumuk pasir itu adalah gundukan pasir atau bukit pasir yang terbentuk oleh endapan material pasir yang dibawa oleh angin. Kemudian sand dunes ini banyak kita jumpai di daerah padang pasir atau di pantai berpasir. Ada dua bentuknya, yaitu barchan dan punggung paus. Nah, barchan itu berbentuk seperti bulan sabit. Kemudian yang punggung paus ini bentuknya seperti punggung ikan paus yang memanjang. Bentuk ini kalau kita lihat di daerah pasir mirip dengan ikan paus yang tengkurap dengan punggung di atasnya. Nah, kalau saya berikan contoh yang seperti ini, kira-kira bentuk seperti apa dari gumuk pasir ini ya? Nah, kemudian ada juga sedimentasi marine. Sedimentasi ini merupakan proses pengendapan suatu material yang terbawa oleh air laut. Nah, daerah yang termasuk dalam sedimentasi marine adalah laut dan tepi laut. Bentukan alam yang dibentuk ada yang namanya split. Split ini coba dilihat di sini, split. Ya, ini namanya split. Split ini terjadi karena arus pantai mengangkut material yang ada di sepanjang pantai. Jika terjadi perubahan arah, maka arus pantai akan tetap mengangkut material ke laut yang dalam. Nah, ketika material masuk ke laut yang dalam, terjadi pengendapan material. Setelah sekian lama, material yang terakumulasi itu akan tampak ke permukaan laut. Akumulasi material itu disebut dengan speed. Jika arus pantai terus berlanjut, speed akan semakin panjang. Jadi speed ini juga bisa jadi sebagai pelindung pantai alami. Nah, kemudian ada tombolo. Nah, lihat di sini ya, cantik ya. Nah, tombolo ini merupakan daratan yang menghubungkan antara pulau-pulau utama dengan pulau di sekitarnya. Nah, tombolo ini merupakan kelanjutan dari speed yang memanjang ke arah pulau lain. Tombolo ini seringkali dijadikan sarana perhubungan darat bagi wisatawan untuk mengunjungi pulau lain yang terhubung dengan tombolo tersebut. Nah, bagaimana proses terjadinya tombolo? Jadi, apabila ada ini kan ada pulau ya, ada pulau. Awalnya daerah di sini ini tidak ada, tapi karena proses pantai tadi ada hambatan
hambatan gelombang dari laut dalam menuju ke pantai, kena ke ujung pulau ini, maka gelombang ini akan membelok. Nah, ini yang dinamakan dengan proses transformasi gelombang difraksi, membelok di belakang pulau sehingga daerah sini akan tererosi. Nah, kemudian dibawa oleh arus sehingga dia akan membentuk daratan baru. Daratan inilah yang disebut dengan Tombolo. Nah, kemudian ada barrier beach atau penghalang pantai. Nah, penghalang pantai atau barrier beach ini adalah speed yang terbentuk melewati teluk dan menyerupai tanggul di pantai. Nah, ini juga merupakan salah satu pelindung pantai dari gelombang yang alami. Nah, kemudian ada gosong. Jadi gosong itu semacam pulau yang tak bertuan, yang dekat dengan pantai. Jadi gosong ini merupakan endapan di tengah laut atau di muara sungai karena menurunnya daya angkut air sungai secara tiba-tiba. Jadi gosong ini biasanya dia akan tenggelam ketika air laut sedang pasang. Nah, kemudian ketika air laut sedang surut, dia akan nampak lagi hasil dari endapan ini. Biasanya sih dia berupa pasir. Nah, kemudian ada nehrung atau lidah pasir. Nehrung atau lidah pasir ini merupakan bukit pasir yang panjang dan terdapat di dekat dengan pantai. Nah, ini contoh dari nehrung tadi. Nah, kemudian untuk minggu depan saya berikan kalian tugas. Tugasnya adalah buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang, kemudian cari contoh sedimentasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, kemudian buatlah esai mengenai jenis sedimennya, kemudian tugas dikumpulkan 2 minggu ke depan. Nah, penilaian tugas dilihat dari kedalaman analisa yang dilakukan terhadap permasalahan sedimentasi tersebut. Nah, jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp ataupun datang ke ruangan prodi. Insya Allah kalau sesibuk apapun saya akan tetap melayani kalian. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.